Konflik politik mengenai Irian Jaya, antara kita dengan Belanda sudah berlangsung sejak Indonesia merdeka, tahun 1945, yang tidak selesai dalam konferensi meja bundar KMB, 1949. Dan pada tahun 1960 sampai tahun 1963 dilanjutkan melalui perundingan Middelburg dan perjanjian New York yang dimediasi oleh Amerika Serikat AS. Kepentingan AS di era Perang Dingin tersebut adalah membendung komunisme di Asia dan menjauhkan hubungan Indonesia dengan Uni Soviet. Akhirnya melalui referendum Act of Free Choice atau PPRA pada 1969 oleh PBB, yang didominasi oleh AS, Irian Jaya diakui dunia masuk dalam wilayah RI. Kepentingan AS pada waktu itu adalah mendirikan perusahaan tambang tembaga di Erzberg pada 1970. Namun pemerintah RI tidak memberi syarat kepada AS untuk ikut memerangi ide separatisme Organisasi Papua Merdeka (OPM), yang telah berdiri sejak tahun 1963 atas dukungan Belanda. Selanjutnya Belanda mendorong terlaksananya proklamasi negara Papua pada tanggal 1 Juli tahun 1971, tanpa adanya gugatan politik yang signifikan dari pemerintah RI. Demikian juga ketika terjadi perpecahan internal OPM menjadi Faksi Pemulihan Keadilan PMK pimpinan Jacob Prai, sarjana lulusan Universitas Cendrawasih, dan Faksi Tentara Pembebasan Nasional TPN pimpinan Setrum Korem, perwira lulusan Secapa Angkatan Darat 1964. Tidak ada manuver politik untuk menyusun kekuatan menghadapi perkembangan situasi tersebut. Dengan demikian maka tantangan yang harus dijawab oleh Kopassus adalah melaksanakan fungsi operasional pertahanan keamanan di Papua, tanpa dukungan kondisi politik terkait yang tepat. Pada tataran politik, sejatinya baik disimak, bagaimana manuver politik Kerajaan Maroko ketika menghadapi isu separatisme Front Polisario, yaitu suatu gerakan untuk kemerdekaan Sahara Barat yang kaya dengan emas. Gerakan separatis bersenjata tersebut pada 1979 justru didukung PBB, namun Maroko pada 1989 telah berhasil gemilang mengatasi Polisario dengan menggalang kekuatan diplomasi politik Uni Eropa, AS dan negara-negara Uni Afrika, untuk menghentikan kemauan separatisme Polisario yang semula didukung oleh PBB tersebut. Juga ketika Spanyol menghadapi gerombolan bersenjata ETA, Euskadi Taaskatasuna, yang beraspirasi separatisme Basque sejak 1959. Pemerintah Spanyol, Perancis dan AS pada 1971 menetapkan ETA sebagai pasukan teroris, sehingga Spanyol berhasil menekan ETA pada tanggal 20 Oktober tahun 2011 untuk menyerah dan mengumumkan gencatan senjata secara permanen. Dasar operasional, Pancasila sebagai dasar filsafat negara, diwujudkan nilai-nilainya di bidang pertahanan dan keamanan, dengan bentuk partisipasi rakyat dalam pembelaan negara. Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. UU RI Nomor 34/2004 menyatakan bahwa Hankam Rata adalah sistem yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya nasional.